Jones. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sore hari ini? Luar biasa. Berapa banyak yang merasakan Tuhan memberkati di dalam minggu-minggu ini. Amin, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat-Nya pada sore hari ini. Oh, kami merindukan Engkau Yesus. Menyembahmu Tuhan. Angkat hatimu saat indah ku berhadapan denganmu. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih. Dan indahnya hadirat-Mu. Amin. Sekali lagi katakan bersama-sama saat indah. Saat indah aku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Engkau Tuhan.
dengan segenap hatimu katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Oh benar Tuhan, kami mau mengalami Engkau Yesus. Memandang wajah-Mu, Ini kerinduan kami Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadir. Bersama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh Yesus, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu Tuhan. Amin. Selalu Kami mau mengalami Engkau Yesus. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih Yesus. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sembah Dia, ya. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu, buat jamahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus buat pertolongan-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shangkala Rama Ramo. Oh. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuh
kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami siap bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Dan Allah itu akan mengurapi setiap kita pada sore hari ini dengan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya, Dialah yang dahsyat. Bersama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana Bapak Ibu? Di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Masih tetap bertepuk tangan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Sama-sama. Kaulah Raja atas dunia.
bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 bersama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan, Kau sungguh besar, Amin. karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. bersama-sama Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari saya ajak Bapak Ibu bagi berdiri bersama-sama, katakan dengan segenap hati. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kami bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Dengan segenap hati sekali lagi katakan tanpa musik. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga Sekali lagi, di dengan mata. segenap hati sekali lagi. Ku Mau mau selalu kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya Tuhan, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. sekali lagi selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami sadar hidup kami adalah penyembahan ya Tuhan. Apapun kondisi kami sadar kami sangat berharga di mata-Mu. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah melupakan itu ya Tuhan. Saat kami terpuruk, saat kami masuk masa krisis, Kau selalu angkat kami Tuhan. Kau bawa kami naik dan tidak pernah turun. Kau selalu proses iman kami. Kau tidak ingin kami semua ini stagnasi tanpa perubahan iman apapun. Kami tahu tidak mudah, tapi nyatanya sampai sekarang Tuhan Kau selalu angkat kami, Kau bawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Pagi ini yang masih butuh mujizat Tuhan, Kau pulang dari tempat ini membawa mujizat yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan. Semua pulang dengan sorak-sorai sukacita yang dari Tuhan. Pagi ini ya Bapa, aku mintakan berkat. Biarlah apa yang hamba-Mu sharingkan bukan dari lidah bibir hamba-Mu, tapi justru Kau bekali kami semua Tuhan untuk bisa melalui semua keadaan Tuhan. Sehingga kami dalam perlombaan iman ini Tuhan, kami selalu menang di baris yang paling depan. Biar Roh Kudus berikan kami roh hikmat dan pengertian. Didik kami Tuhan, cintai kami lebih. Kami tahu Tuhan hidup kami sangat dicintai. Demi nama Yesus kita semua yang dicintai, dibentuk dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk ngomong kiri kanannya, Yesus Kristus luar biasa. Yesusku maha dahsyat. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita boleh belajar pagi ini, kita memelihara pengharapan dan sukacita di masa krisis, saudara. 1 minggu ini proses yang Tuhan berikan untuk kita bisa belajar, ini enggak mudah. Dan saya tahu waktu saya berdoa tadi pagi, masih ada proses kah Tuhan? Enggak, lolos nak. Tolong siapkan semua umatku untuk nanti minggu depan Anda akan belajar dari Bu Dini dan Bu Penti. Minggu ketiga saya akan sharing kepada Anda untuk kita belajar mengalami hidup dalam berkat dan kelimpahan. Menuju ke sana, Anda harus tahu orang itu kalau dikasih berlimpah itu gampang, saudara. Kenyataannya orang itu tidak bisa keluar dari masalah krisis, saudara. Nggak bisa keluar kalau masalah kekurangan itu terus ada di sana, saudara. Itulah kenapa orang itu bisa berkutat di Mesir, harusnya cuman sekian tahun jadi 40 tahun ya karena itu, saudara. Itulah kenapa hari ini kita harus tahu bagaimana kita memelihara pengharapan dan sukacita di masa krisis. Karena kita sudah belajar bahwa 3 kehendak Tuhan, masih ingat minggu lalu, 2 minggu berturut-turut, masih ingat yang pertama apa? Wah, ini ngeri tenan iki, saudara. Bersukacitalah senantiasa, masih ingat? Masih yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau 3 ini Anda diizinkan Tuhan untuk diuji melalui masa krisis, saudara. Bagaimana Anda tetap memelihara pengharapan dan sukacita? Karena iman dan sukacita itu saudara kembar, kita sudah belajar. Ketika Anda mengalami suatu keadaan di mana segalanya nampak berantakan, saudara. Hidup tiba-tiba berubah enggak sesuai dengan rencana Anda dan saya. Ketika orang berada di lingkungan orang-orang yang keras dan sulit. Ini cuma contoh-contoh, saudara. Rencanaku gini kok jadinya begini. Planningku kok berantakan. Lingkunganku kok kayak gini kerasnya, kok sulit ya. Ketika Anda juga merasa segala beban masalah seolah-olah diletakkan ke pundak Anda, enggak ada yang bisa memikul, hanya Anda. Apakah respon Anda dan saya seharusnya? Minggu ini, luar biasa, saudara. Sebelum hikmat ini saya dapatkan minggu lalu, hari Minggu sore, gerbang belakang saya itu ditendang orang. Duer. Apa itu, Sus? Enggak tahu, Pak. Kelihatannya anak-anak. Saya lihat CCTV, oh ya ada 5 anak. Minggu sore, minggu lalu, saudara. Senin pagi, saudara. Sampai dengan hari Kamis pagi. Itu gerbang belakang ditendang sama anak. Duer. Minggu, Senin, Selasa pagi saya kirim sekretaris saya untuk ngomong baik-baik sama anaknya. Kamu kenapa kok nendang gerbang? Ya enggak apa-apa tante, gini. Yang hati-hati loh ya. CCTV-nya tuh ada semua. Foto-foto ketahuan. Kamu mau dilaporkan sama Pak sekolah? Oh enggak mau. Anaknya kurus, pakai topi, kurus sekali. Saya lihat dari jauh, wah rak tegel aku ini. Saya pikir stop, saudara. Lanjut sampai Kamis pagi, saudara. Tapi orang yang berbeda, yang berbeda ini awalnya gendut, saudara. Koyok preman, reng tenan, saudara. Koyok preman kelas 2 SD tapi tampangnya kelas 5 SD, saudara. Anak Anda ada yang tampangnya kayak preman, saudara? Saudara, saudara. Lagi manasi mobil tuh, pintu gerbang digodak-godak. Saya ini kan orang yang sangat sabar, saudara, ya kan. Anda lihat wajah saya kan sabar, saudara. Saking sabarnya saya keluar, saudara. Tak kejar, saudara. Anda tahu kaki saya masih sakit tuh. Tiba-tiba sembuh loh, saudara. Padahal saya saat teduh pagi itu Tuhan udah ngomong, nak, kamu perhatikan aja CCTV-mu. Loh kenapa Tuhan? Sudahlah, perhatikan saja. Saya baru tahu, saudara, ternyata ada lagi, saudara. Sejak 4:30 sudah diomongin Tuhan, nanti kira-kira jam 7 kurang, kamu perhatikan CCTV-nya. Saya masih mobil sambil lihat CCTV di handphone saya. Lu tenan. Saya saking sabarnya dan bahasa roh, saya keluar celana pendek, saudara.
Saya bisa ke sekolahannya, saudara. Tadi siapa yang anu pagarnya om? Itu loh om yang gendut itu loh om. Orangnya lihat, dia nggak nyangka, dipikir yang datang kan sekretaris saya yang lemah gemulai begini kan. Dia nggak nyangka yang datang anak kingkong, saudara. Baru tak pegang sudah nangis, tangannya tuh digeblak-geblaknya. Lah aku kan ngangkat barbel 70 kilo sama tidur begini saja kok saudara. 70 kilo aja begini, apalagi cuma anak kelas 2 SD yang seberat kayak gitu. Ya tangkat ini tok saudara. Mana pas sekolahnya, saya enggak sendirian om, saya sama itu. Sini semuanya, ngono saudara. Mana pas sekolahnya, saya ajak ngomong baik-baik. Ibu tahu enggak, sebelum saya datang, saya sudah ngirim sekretaris saya. Kalau sampai saya datang dengan keadaan begini, itu karena saya ingin didik, Bu. Jangan ulang, saya minta maaf, saya minta maaf. Kalau saya laporkan ke Dignas, percuma Ibu buka sekolah kalau anaknya nggak bisa dididik. Sudah jam 7, saudara. Ternyata saya sudah 10 menit briefing pagi di sana. Saya langsung ngantarkan Brandon. Brandon ngomong apa? Keren. Oh, bapaknya ngamuk-ngamuk, keren. Saudara, minggu ini sudah saya lalui dan lolos. Saya jamin Anda pasti lolos, saya juga katakan amin. Tapi kalau itu terjadi, pertanyaan saya simpel. Apakah respon Anda seharusnya ketika mengalami suatu keadaan di mana segalanya berantakan tiba-tiba, hidup berubah tiba-tiba tidak sesuai dengan rencana. Ketika Anda dan saya di lingkungan orang-orang yang keras dan sulit. Ketika merasa segala beban tuh gak ada yang membantu Anda, semua beban di pundak Anda. Pertanyaan saya simpel kok, gimana respon Anda seharusnya? Anda mau kepahitan, mau tangisan, Anda mau tetap bahagia, damai sejahtera, sukacita, berdoa, itu respon kita kok saudara. Bukan keadaan, respon kita. Saran saya saudara, jangan mengeluh. Yang setuju katakan amin. Jangan marah dengan keadaan. Percuma keadaan disalahkan itu percuma, saudara. Jangan marah dengan orang lain. Ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Orang yang mengkhianati Anda, nyari gara-gara itu terdiri dari darah dan daging enggak, saudara? Darah dan daging, selama darah dan daging itu bukan musuh Anda dan saya. Betul, saudara? Jangan benci dia. Apalagi keluarga besar GPI Lantera. Kalau Anda disakiti atau mungkin Anda diutangi rak dibayar, rak disaur. Aku ingat kata Pak Gembala. Enggak boleh marah, sabar. Berapa kali saya dapat kasus di gereja ini, enggak ke gerejanya gara-gara apa? Sakit hati sama omongan jemaat lain, saudara. Nah, saya bingung tuh, ini kenapa tuh sebetulnya? Saya beritahu ke Anda, percuma Anda lari dari keadaan, Anda lari dari orang lain itu percuma. Ingat baik-baik, ngomong kiri kanannya, kalau ada masalah sama orang lain, jangan lari. Amin saudara, tetap kasihi, tapi jangan begini. Oh saya ingat kata Pak Gembala, tetap kasih. Kalau ketemu gimana Pak? Shalom, setan. Loh Anda tuh mengasihi apa munafik saudara? Lah utang rak bayar kan setan jenenge Pak, ya setan lah. Diajak ngomong baik-baik, saudara. Jangan marah juga dengan diri sendiri, apalagi marah dengan Tuhan, saudara. Belajarlah bersandar kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Rasul Paulus mengungkapkan rahasia bagaimana memelihara pengharapan dan sukacita di masa krisis. Mari buka Filipi pasal pertama ayat 18 sampai 19. Baca yang keras, 2, 3. Saudara, kalau Anda baca, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan
baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sampai sini ayat 18. Kalau dikondisikan keadaan sekarang, saudara, sebenarnya Rasul Paulus paham bahwa berita Injil itu mengatasi persaingan pribadi. Saudara, saudara Anda harus paham. Jangan Anda pikir di kalangan gereja, di kalangan hamba Tuhan enggak saingan, saudara. Apalagi kalau orang itu dipanggil Tuhan, tidak ada pekerjaan yang lain, dan dia digaji dari pelayanannya, apalagi hamba Tuhan itu hidup dari persepuluhan jemaatnya, maka sangat kental sekali persaingannya, saudara. Paulus paham. Di Filipi 1 ayat 18, Paulus paham bahwa berita Injil mengatasi persaingan pribadi. Ayat ini punya implikasi yang luar biasa bagi perpecahan denominasi gereja yang ditemukan dalam gereja sekarang, saudara. Dan bagaimana orang percaya berhubungan dengan hal ini secara pribadi dan secara teologis. Anda bisa melihat di sosial media berapa banyak ini ada omongan ini langsung klarifikasinya bukan personal, bukan di telepon, bukan ketemuan gini, bukan, jawabnya di YouTube, saudara. Betul nggak? Dia ngomong apa? Sesat, pendeta ini sesat. Yang benar ini. Paulus paham. Reaksi orang saat itu terhadap pemenjaraan Paulus, karena Paulus kan dipenjarakan, saudara. Di Filipi 1 ayat 18 ini sama 19, ini kan ada ayat-ayat sebelumnya. Reaksi orang saat itu terhadap Paulus yang dipenjara saja enggak sama. Ada yang sedih, ada yang prihatin, itu reaksi wajar karena dipenjara. Artinya ruang geraknya dibatasi. Mereka ada yang khawatir kalau pemenjaraan Paulus itu akan berakibat buruk pada kelangsungan perawataan Injil, saudara. Anda nanti baca di ayat 12 dan 13, di rumah nanti bacanya. Tapi ada juga orang yang karena iri dengan pelayanan Paulus, malah senang, syukur di penjara, syukur, malah senang, saudara. Paulus susah, mereka tambah senang karena mereka melihat tugas perawataan Injil dilakukannya tidak bisa, wis di penjara, maka diambil alih sama orang-orang ini. Anda bisa baca di ayat 17 nanti di rumah, saudara. Anda tahu, dua keadaan ini tidak sama sekali mengkhawatirkan dan tidak menyusahkan Paulus. Kenapa? Saya pelajari, saudara. Yang pertama, karena dalam penjara Paulus tetap bebas bicara menyaksikan Injil. Anda bisa baca di ayat 12. Dia tidak peduli dimanapun berada. Di penjara pun dia menyaksikan Injil. Yang kedua yang saya belajar, karena menjadi jelas bahwa ia di penjara bukan karena kejahatan. Dia di penjara jelas karena Injil, bukan karena kesalahan. Di ayat 13. Orang yang di penjara, orang yang menderita karena Yesus, bukan karena kesalahan dia. Saya beritahu, saya malah minta sama Tuhan. Karena saya tahu ada berkat gede banget yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat hadiah buat Anda dan saya yang mau katakan yes. Ojo wedi, Paulus tahu loh, aku gak salah di penjara. Oh berarti di penjara karena iblis. Haleluya. Yang ketiga yang saya belajar, karena keterpenjaraan, Paulus malah semangat menyemangatkan semua orang Kristen untuk bersaksi bagi Yesus. Anda baca di ayat 14, saudara. Yang keempat yang saya pelajari, karena perawataan Injil dengan motivasi yang salah pun tetap berkuasa. Paulus ngomong, ya wis lah motivasimu salah, memenjarakan aku ya ora apa-apa. Sing penting sing mbok wartaku iblis. Bukan kan? Yesus kan? Karena yang wartakan adalah Yesus bukan iblis. Maka itu juga salah satu wujud karya keselamatan Kristus. Ya wis, Bren. Itu loh kenapa Paulus dalam kondisi di penjara saja, kenapa ia bersukacita, saudara. Hidup atau mati, dia selalu punya prinsip apa? Demi dan dalam Kristus. Doa saya, saudara, doa saya. Kiranya Tuhan itu menyiapkan Anda dan saya menghadapi kondisi seburuk apapun yang mau katakan yes. Tetap kokoh dalam iman, hangat dalam kasih, teguh dalam pengharapan, berkorban dalam
pelayanan terus berkobar-kobar, saudara. Itulah kenapa minggu lalu kita sudah belajar. Dari Filipi 1:18-19 yang pertama, kita sudah belajar, Anda harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan bagaimana kesudahannya. Kenapa hari ini aku ngalami ini Pak ya? Tenang. Kenapa tenang? Yakin. Hari ini aku ngalami kayak gini. Aku yakin Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidupku dan bagaimana kesudahannya. Orang yang dapat bocoran di awal dan pasti menang di akhir, ngapain Anda susah, saudara? Filipi 1:19 ngomong apa? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah apa, saudara? Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jika Anda bisa tahu hasil akhir dari awal sudah tahu, maka Anda akan memelihara sukacita Tuhan. Kalau ketemu sama istri sama anaknya, sabar ya nak ya. Kita diproses kayak gini nggak apa-apa. Pasti menang kok, pasti selesai, tenang saja. Terus pelihara sukacita Tuhan. Karena sukacita yang lahir dari Tuhan itu lahir karena pengharapan Anda kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah perjuangannya memberitakan Injil. Dan dia memelihara imannya dengan pengertian bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku. Itulah kenapa Roma 8 ayat 28 ngomong apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, terus dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu. Termasuk keluarga Anda enggak, saudara? Termasuk. Termasuk anak Anda enggak, saudara? Termasuk. Keuangan Anda enggak, saudara? Termasuk. Pekerjaan? Termasuk. Karir? Termasuk. Pak, termasuk utang-utang Pak. Termasuk enggak, saudara? Termasuk. Termasuk mencari jodoh enggak, saudara? Termasuk. Segala hal Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa, saudara? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang garis bawah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan ajak Tuhan, paksa, gandeng geret Tuhan, penuhi ambisi saya. Anda akan kecewa, saudara. Dalam nama Yesus, aku mau begini, aku mau begitu. Turuti kehendakku. Kita sudah belajar kan. Ikuti kehendak Dia. Maka Tuhan akan melihat apa keinginanmu. Maka keinginanmu pun akan dipenuhi. Jangan terbalik. Ayo Tuhan, aku mau buka bisnis. Aku mau melakukan ini. Aku mau ekspansi. Aku mau sekolah, kuliah, segala macam. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Percuma. Yang benar adalah tanya, Tuhan, aku ini harus masuk rencana yang mana ya Tuhan? Aku ikut Tuhan. Setiap kali aku lahir, bukan kehendakku yang harus terjadi. Aku lahir di dunia karena kehendakmu yang harus terjadi dalam hidupku. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa apapun yang membuat Anda khawatir, tertekan, takut, tidak dapat menghalangi Allah untuk terus bekerja dalam hidup Anda. Yang kedua katakan yes. Ngomong kiri kanannya, gak usah khawatir. Gak usah tertekan. Gak usah takut. Allah kita terus bekerja buat kita semuanya. Setuju katakan yes. Mari kita lihat kisah Petrus. Kisah para Rasul 12 ayat 5-7 kita baca yang keras. Kisah para Rasul 12 ayat 5-7 ngomong apa? Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Terus pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus terkencing-kencing sampai berak darah, asam lambung pun naik, apalagi keruas-keruas.
Ada nggak? Orang, apa jawabannya? Petrus tidur, Pak. Di antara dua orang prajurit, kideke nang kene turu, Saudara. Ora urusan, bapake terserah turu. Terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Edan enggak? Depan pintu ada pengawal. Di dekatnya dia ada dua prajurit. Dia dirantai, turu, Saudara. Yang ketujuh, baca yang keras. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Wah, iki jejen tenan iki dua blek iki. Tangi. Anda pernah digugah malaikat tak, Saudara? Enggak pernah. Mau enggak nanti digugah malaikat malam, mau enggak nanti malam? Tangi. Katanya apa? Bangunlah segera. Cuman ngomong bangunlah segera, gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Pertanyaan saya kan orangnya usil, Saudara. Pertanyaan saya simpel. Mengapa Rasul Petrus bisa tidur nyenyak? Jawaban. Tahu jawabannya? Kenapa Rasul Petrus bisa tidur nyenyak? Ada yang bisa jawab? Memang dablek, Pak. Kan kayak Bapak, mungkin dablek. Ya mungkin sih. Anda kan paling jengkel kalau lihat anak dablek itu, Saudara. Dikongkon belajar, mangan, awake sakmu no gedene mangan terus gitu kan. Bar mangan meneh, bar mangan meneh gitu kan. Nek suruh belajar angop 5 menit lagi ya Maya. Begitu 5 menit lagi, sebentar mah, ini ada mainan sebentar aku. 2 blek mungkin Pak, bukan. Ya mungkin sih. Tapi Rasul Petrus bisa tidurnya nyenyak. Yang pertama, saya pelajari Saudara. Petrus itu bersandar kepada kasih setia Tuhan Yesus. Amin. Orang digitukan, ditahan, dikecrek, gitu. Bisa tidur, itu karena dia bersandar kepada kasih setia Tuhan Yesus. Yang kedua apa Saudara? Baca yang keras. Petrus percaya bahwa apa? Allah akan turut bekerja apa Saudara? Di dalam pemenjaraannya. Karena ia menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Perhatikan. Itulah kenapa saya ngomong toh. Tuhan, rencanamu dalam hidupku itu apa? Bukan dibalik. Dalam nama Yesus, penuhi ambisi saya. Begitu Anda terpenjara, selesai Anda. Sing ngongkon sopo nang? Begitu Anda enggak selesai, saya sama istri saya, jangan dipikir enggak bolak-balik salah, ya salah. Oh namanya kita masih muda, coba di tempat ini angkat tangan, yang setuju kalau saya usia 30 tahun angkat tangan. Loh ibunya kok malah guyang-guyu, kemarin katanya BBI bapak seperti usia 30 tahun. Anak muda, mana ada yang enggak salah jalan, ambisi kan tetap ada Saudara. Dulu saya ke kasino aja dalam nama Yesus, Saudara. Banker, player, blackjack, dalam nama Yesus, cedet. Ngawur gak Saudara? Ngawur. Yesus kok digeret-geret. Begitu kita kena masalah, yobar. Sing nyuruh siapa? Tapi kalau kita belajar berdoa, Tuhan, bawalah aku masuk dalam rencanamu. Petrus bisa percaya karena dia masuk dalam rencana Tuhan. Yesus percaya, Petrus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam pemenjaraannya. Karena ia menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara. Yang ketiga saya pelajari, Petrus yang masih muda ini percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Ngomong apa Yesusnya? Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Yohanes 12 ayat 18 sampai 19. Matinya kayak apa? Petrus sudah tahu. Hebat kan? Sakit gak matinya? Sakit. Disalib terbalik, saudara. Petrus tenang saja, saudara. Yang keempat yang saya catat. Kenapa Rasul Petrus bisa tidur nyenyak? Yang keempat apa? Tuhan mengirimkan apa, saudara? Malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib. Saudara, semakin Anda bertambah usia. Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ke-23 tahun. Hebat kan? Masih muda kita ini, saudara, ya kan? Besok saya diundang untuk pembukaan grand openingnya Aneka Jaya Mart di Kedung Mundu 103 yang punya jemaat juga. Kalau Anda belanja, ya memang sih banyak Indomart sama Alfamart itu ya banyak. Tapi kalau yang punya keluarga ya belanja nang kono to, saudara. Betul nggak, saudara? Betul kan? Sekretariat kalau belanja Aneka Jaya Mart. Oke. Mulai kapan, Pak? Mulai besok jam 9 sudah grand opening. Saya akan suruh semua suster dan tim saya kalau belanja di Aneka Jaya Mart. Yang juga katakan yes. Cedak, saudara, nang Kedung Mundu. Nanti kalau misalnya nggak ada delivery, saya akan ngomong sama jemaatnya kalau bisa ada delivery. Tapi ada minumnya. Jangan sampai Anda beli permen karet 1 minta diantar, saudara. Saya beli, Pak. Apa? Ciki. Itu nek ketemu sama saya, saudara, tak baptis meneh, serius. Semakin bertambah usia, saudara, pengalaman dan kedewasaan kita, maka sebaiknya Anda hadapi semua yang rumit-rumit itu dengan kata-kata apa? Ya sudahlah, bersandar sama Tuhan. Amin, saudara. Anda dapat hidup dengan keyakinan bahwa Dia yang mengasihi Anda. Dialah yang mengatur segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda yang mengasihi Dia. Amin. Yang kedua, minggu lalu saya cerita apa? Anda harus memiliki keyakinan bahwa dukungan saudara-saudara seiman, apa, saudara? Penting bagi Anda. Kisah 12 ayat 5. Baca yang keras. Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah, saudara. Kami ini ya butuh didoakan, saudara. Anda pun juga butuh didoakan. Amin, saudara. Saya punya satu cuplikan supaya Anda paham. Orang itu, setiap orang percaya itu adalah domba-dombanya Allah, domba-dombanya Tuhan. Dimana kalau kita jadi domba-dombanya Tuhan, salah satu sifat dan kekuatan domba adalah hidupnya selalu berkawanan, berkelompok. Enggak mungkin dewean, saudara. Siapa yang pernah lihat sepeda yang kalau di jalan tuh lagi ada lomba tuh sampai rombongan, minimal 5. Di TV pernah lihat toh? Kenapa kok bisa gitu, Pak? Kok mesti rombongan, kenapa? Ya karena kalau depannya lelah, dia akan dengan sukarela, aku kesel ya, dia mundur, yang depan mimpin. Dia belakang istirahat. Dia kesel mana? Mundur, yang depan mimpin. Saya punya satu cuplikan. Nama binatangnya nanti kita bahas, saya juga lupa, entah itu kepik atau apa. Tapi cuplikan ini kelihatannya singkat, tapi menang, saudara. Satu cuplikan buat kita semuanya.
Nama binatangnya apa saudara? Kepik. Kalau dewean nggak kuat. Butuh kawanan. Tuhan kita tahu saudara. Saat Anda itu kemelintine metu, sombongnya metu saudara. Saat engkau melakukan apa yang engkau mampu, dan Anda tidak mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, nggak akan terjadi apa-apa. Itulah kenapa taat. Masih ingat singkatannya? Udah agak lama sih, yang baru-baru pasti nggak tahu. T yang pertama apa? Tuhan berfirman, A-nya aku percaya. Kalau orang percaya itu pasti melakukan yang A yang berikutnya. A yang berikutnya apa? Aku melakukan apa yang aku bisa, apa yang aku mampu. Maka T yang terakhir, Tuhan akan melakukan apa yang aku tidak mampu, saudara. Jangan lelah. Saat Anda mengalami masa krisis, obat dari segala rasa capek, ya gampang, cerita sama Tuhan Yesus, saudara. Coba buka Mazmur 62 ayat 9. Loh, Bapak juga cerita sama Yesus. Loh, saya cerita berkali-kali, saudara. Sepanjang hari, tidak pernah tidak, saudara. Saya tidak mau salah langkah. Anda tahu background saya, ambisi. Kadang-kadang kalau sudah punya kekeh pendiriannya, bahasa Jawanya bilang apa? Sak dek sak nyet. Saiki aku gelem ya kudu saiki, ndak boleh ditahan. Harus sekarang. Bahaya, saudara. Banyak sekali saya salah jalan, banyak sekali mengalami kerugian. Kenapa? Karena saya sendiri. Sakarepe Tuhan digeret-geret, sekarang saya berubah, saudara. Tuhan tunjukkan rencanamu dalam hidupku. Kadang capek nunggu Tuhan, itu kadang capek. Tapi itu yang terbaik. Cerita Mazmur 62 ayat 9, baca yang keras. Setiap waktu, hai umat, apa saudara? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Terus Allah ialah tempat perlindungan kita, saudara. Di sini pentingnya Anda tuh harus punya komunitas orang percaya, di mana orang-orang ini juga pasti rutin dan rajin ke gereja berdoa, di mana Anda akan saling mendoakan, saling membangun dalam tindakan, dalam iman, nolong satu dengan yang lain. Rasul Paulus meminta jemaat Tuhan berdoa untuk dia. Yang ketiga, minggu lalu kita belajar, Anda harus punya keyakinan akan pertolongan Roh Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 19 ngomong apa? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Alkitab menyebutkan bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Kita ini orang Kristen di dunia ini peziarah, saudara. Kita ini musafir, kita ini pelancong. Anda punya pilihan untuk mengembara sendiri tanpa arahan Tuhan, tanpa panduan Roh Kudus, bisa? Ya pasti tidak, pasti kesasar, saudara. Tuhan telah menyediakan bagi Anda dan saya menurut Alkitab. Alkitab itu adalah buku panduan kehidupan, bukan textbook, tapi life book. Ada Roh Kudus yang memandu pribadi Anda dan saya. Itulah kenapa ada beberapa poin saya catat. Yang pertama, Roh Kudus dapat menolong Anda untuk apa, saudara? Berdoa. Baca Roma 8 ayat 26 sampai 27. Baca yang keras, 23. Dan berdoa untuk orang-orang apa, saudara? Kudus. Saudara, ingat baik-baik ya. Nanti Anda pulang, Anda ingat baik-baik omongan saya ini. Satan can do nothing without sin. Artinya apa? Bahasa Indonesianya, setan tidak bisa melakukan apapun tanpa ada dosa. Saya tantang Anda, belajar untuk hidup kudus, saudara. Amin.
Tapi Pak, kan dikit-dikit kita kan usia 18 tahun ke atas. Kan boleh Pak nonton dikit-dikit yang agak porno-porno kan boleh Pak. Kata dokter Pak. Kata dokter, enggak, belajar hidup kudus yang juga katakan amin. Saya beritahu, Anda buka celah, Anda ngomong negatif, Anda ngerasain orang, Anda ngomong terus, wah pancen urip ki ngene-ngene. Satan can do nothing without sin. Mengeluh, mabuk-mabukan, judi, rokok, selingkuh, LGBT, terlibat LGBT, punya sikap hati yang salah. Anda jangan salah saudara. Alkitab mengatakan sikap hati yang salah itu najis saudara. Begitu Anda buka celah, setan punya alasan yang sah untuk melakukan sesuatu buat hidup Anda. God can do nothing without faith. Bahasa Indonesianya apa? Tuhan tidak bisa melakukan apapun tanpa iman dalam hidup Anda dan saya. Anda dikasih firman Tuhan, tidak bercokol, tidak ada iman. Tuhan mau melakukan apa? Ada istilah ngomong gini kan, kalau Tuhan gak turun tangan, ora ono obate. Saudara. Pernah dengar? Tapi Roma 8 ayat 2-7 ngomong apa? Baca yang keras, tadi ngomong apa saudara? Allah yang menyelidiki hati nurani. Apa? Mengetahui maksud roh itu ngomong yang keras mulai hari ini. Apapun yang terjadi, aku mau hidup kudus. Perhatikan ya. Satan can do nothing without sin. Allah tidak bisa melakukan apapun tanpa dosa. God can do nothing without faith. Anda nggak bisa gabung antara faith, iman, dan dosa dilakukan bersamaan. Nggak bisa. Karena setan bisa masuk punya alasan yang sah untuk mengerjakan kehancuran kehidupan Anda. Kalau Anda putuskan untuk hidup kudus, Anda akan tumbuh imannya. Maka Tuhan dapat melakukan apapun dalam hidup Anda dan saya. Karena punya iman yang juga katakan amin. Kita lanjutkan minggu depan, 2 minggu lagi. Tim pujian maju ke depan. Kita harus paham, setiap kali Anda mau down, lihat ke atas kepada Tuhan untuk berharap. Lihat ke bawah untuk kita bersyukur. Nek lihat ke atas cuma lihat doang sugih terus saudara, Anda nggak akan ada habisnya. Lihat ke atas ke Tuhan untuk kita belajar berharap. Kalau Anda mau nggak puas dengan kehidupan Anda, lihat ke bawah yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Anda belajar bersyukur. Kalau Anda mau lihat kehidupan Anda sesuai dengan Tuhan apa belum, lihat ke belakang masa lalu Anda. Harus banyak belajar. Setelah Anda belajar, Anda bersama Tuhan, Anda ikut garisnya Tuhan, Anda belajar lihat ke depan untuk kita berjuang saudara. Lihat keliling kiri kanannya, belajar untuk berbagi. Dan kita belajar untuk melihat diri kita sendiri, untuk introspeksi. Yang Uju katakan, amin. Tuhan mau kita jadi jemaatnya, jadi pengikutnya, itu bukan hanya untuk menjadi pencinta berkat saudara. Anda datang itu bukan karena mencintai berkatnya, tapi Tuhan juga mau Anda dan saya datang memuji dan menyembah Dia, karena Anda juga mencintai proses yang dari Dia. Ingat, pengharapan yang seperti sayap burung Raja Wali bisa seimbang dengan iman kalau imannya diproses. Kalau nggak diproses nggak akan seimbang. Supaya seimbang imannya pasti diproses. Tuhan mau kita bukan hanya cuma mencintai berkat, tapi juga mencintai proses. Yang juga katakan yes. Tidak ada yang lebih cukup selain kita sanggup mengucap syukur di hadapannya Tuhan. Tidak ada yang lebih nikmat dalam hidup ini selain Anda dan saya selalu hidup dalam kekuatan Tuhan,
sehat, diberkati senantiasa. Apapun yang terjadi, kalau diizinkan masuk dalam badai sekalipun, gak usah khawatir. It is finished, sudah selesai. Kita akan dibawa Tuhan naik dan tidak pernah turun. Dalam nama Yesus kita tutup firman pagi ini dengan doa Bapa kami. Baca yang keras 2-3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan melihat pengumuman. WPC minggu depan di hari Rabu pukul 6:30 malam.
Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu. Ada shalom, ada sukacita hari ini. Amin. Ya, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di acara Worship and Prayer Center yang menjadi visi dari GBI Lamtera. Ya, jadi visi dari GBI Lamtera adalah WPC. WPC itu singkatannya adalah Worship and Prayer Center. Bagaimana kita menyembah dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, menyembah itu artinya adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi proses apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu artinya adalah worship. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak ada halangan di hari Kamis, tanggal 7 adalah perdana untuk WPC digabung dengan Pondok Daud. Dan nanti saya sendiri yang akan memimpin untuk acara WPC yang perdana. Saya sarankan Bapak Ibu bisa hadir karena acaranya juga selepas dari pulang kantor ya. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan, hanya menyembah dan berdoa. Ya, tidak ada firman ya, tetapi Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Kadang-kadang dalam satu minggu bisa jadi kita mengalami rasa kekeringan. Dan Anda hanya ingin duduk di bawah kaki Tuhan. Dan Anda hanya ingin bercerita secara roh kepada Tuhan. Dan disitulah kami mengundang Bapak Ibu untuk melepaskan kepenatan Anda dalam roh, hadir di hari Kamis pukul 6:30 malam ya untuk hari Kamis. Berikutnya akan terjadi di hari Rabu. Jadi setiap Rabu di tempat ini akan ada WPC ya, dan akan ada tim yang melayani untuk acara WPC. Dan saya harapkan untuk semua penata layanan baik di Tamborin tolong diumumkan, juga di Profetik diumumkan minimal dalam 1 bulan harus 1 kali Anda datang ke WPC ya, karena Anda sendiri juga butuh untuk dilayani. Amin. Ya, jadi saya harapkan kita semua boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kenapa? Seperti firman dari Bapak Gembala minggu lalu, pada waktu kita itu percaya, maka perbuatan Tuhan itu akan hadir dalam hidup kita. Amin. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kalau pada waktu Tuhan tidak bisa melakukan apapun kalau kita nggak punya iman. Maka dari itu dikatakan kita harus punya iman kalau kita mau berharap bahwa mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Ya, mari kita bersama-sama nanti hadir di hari Kamis pukul berapa Bapak Ibu? 6:30 ya, 6:30 malam kita akan bersama-sama untuk menyembah dan berdoa. Itu aja, terima kasih. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit diri sama-sama. Mari kita persiapkan persembahan kita. Angkat amplop persembahan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QRIS. Mari kita beri sama-sama. Angkat tangan aja. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, diakonia atau apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau beracara buat keluarga kami. Kau selalu ingin memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau selalu membimbing kami untuk selalu menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang mau dibentuk, dicintai, disembuhkan, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Nanti sore kalau ada saudara Anda, teman Anda yang ingin untuk dilayani, sore saya akan melayani lagi pukul 5 sore. God bless you all.
Tuhan.